Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Sehat ya nak? Alhamdulillah kita bisa lagi bertemu ya, walaupun hanya lewat pembelajaran jarak jauh. Bersama saya Ustazah Hadijah. Hari ini kita mulai pembelajaran kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak belajar, siapkan buku-bukunya, siapkan pensil penghapusnya ya. Hari ini kita masih di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Di subtema 2, merawat hewan di sekitar pembelajaran 5 dan 6. Adapun kompetisi dasar kita hari ini kita capai adalah pada pembelajaran bahasa Indonesia 3.7, mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital awal kalimat nama bulan dan hari nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Ada lagi di pembelajaran PPKN 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Ada lagi yaitu matematika 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini membaca dan menjawab pertanyaan bacaan, menandai nama orang yang tidak tepat cara penulisannya, menyusun kata acak menjadi kalimat dengan huruf tegak bersambung, mengidentifikasi aturan tata tertib di perpustakaan, menemukan huruf kapital dalam teks bacaan, menulis cerita dengan menggunakan huruf tegak bersambung, mengidentifikasi aturan di tempat umum, memahami macam-macam timbangan beserta kegunaannya, menentukan timbangan yang tepat untuk menimbang barang. Di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 142, yang artinya, dan diantara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Sekarang kita masuk pembelajaran kita, yang mana di buku kalian ya, buku 2F. Hari ini kita akan membaca apa ini? Masih ingat? Nah, ini ada di halaman 73 buku kalian ya nak. Keunikan hewan. Yuk kita baca sama-sama. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada kupu-kupu, bunglon, ular, dan semut. Kupu-kupu menggunakan belalainya yang berbentuk seperti pita untuk menghisap sari bunga. Bunglon adalah binatang yang dapat berubah warna. Tubuh bunglon berubah warna sesuai tempat bunglon hinggap. Bila hinggap di daun, bunglon berwarna hijau. Bila berada di tanah, bunglon berwarna coklat keabu-abuan. Ular tidak punya daun, telinga, dan kaki. Ular memiliki bisa sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Tiap-tiap binatang mempunyai keunikan masing-masing. Nah,
dari cerita yang kita baca tadi. Sekarang kita buka di halaman 74. Kita akan jawab pertanyaan nomor 1 dan sampai 5. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Apa nak? Oke, jawabannya adalah keunikan hewan. Nomor 2, menggunakan apakah kupu-kupu untuk mengisap sari bunga? Mohon maaf ya ketinggalan sari bunganya. Jawabannya adalah menggunakan belalainya. Nomor 3, apa nama binatang yang dapat berubah warna? Apa namanya tadi nah? Binatang apa? Bunglon. Nomor 4, apa warna bunglon bila berada di tanah? Jawabannya adalah bunglon berwarna coklat keabu-abuan. Kalau berwarna hijau itu dia hinggapnya di daun ya nak. Oke, selanjutnya, untuk apakah bisa yang dimiliki ular? Nah, ular tadi kan mempunyai bisa. Nah, bisanya itu digunakan untuk melindungi dirinya. Sekarang Ustazah mau tanya, itu tadi yang kita bahas tentang keunikan hewan. Kamu saja tanya ya, di sekolah itu kita mempunyai ruangan baca. Salah satu tadi, si Ino tadi dia membaca di dalam perpustakaan bukunya tentang keunikan hewan. Nah, di perpustakaan itu kita mempunyai beberapa aturan yang harus kita harus patuhi. Nah, salah satu tempat yang sering dikunjungi siswa adalah perpustakaan. Di perpustakaan sekolah juga terdapat aturan yang harus dipatuhi. Perhatikan aturan yang ada di perpustakaan berikut. Nah, di sini ada beberapa aturan yang ada di perpustakaan. Lihat gambarnya. Tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan. Tidak gaduh saat berada di perpustakaan. Hati-hati saat mengambil buku. Ya nak ya. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 74 ya. Yang mana di situ ayo lakukan. Nah, di situ ada soal ya nak. Barisan pertama, jagalah kebersihan di dalam perpustakaan. Itu termasuk apa tidak? Iya ya, itu termasuk aturan di perpustakaan. Boleh bermain di dalam perpustakaan? No, tidak ya nak. Tidak boleh bermain di dalam perpustakaan. Berarti tidak termasuk aturan di perpustakaan. Tidak boleh berisik. Boleh nggak berisik di perpustakaan? Iya, tidak boleh, karena mereka di perpustakaan itu belajar ya nak. Yang seterusnya, dilarang makan dan minum dalam perpustakaan. Nah, yang mana tadi Ustazah jelaskan, tidak boleh makan dan minum di dalam perpustakaan. Pengunjung boleh meletakkan buku di mana saja. Ya nak ya, pengunjung boleh meletakkan buku di mana saja tidak. Kalau selesai membaca, bukunya tetap ditaruh di atas meja. Kenapa? Nanti ada petugas perpustakaannya yang menaruh bukunya sesuai dengan nomornya ya, nomor bukunya. Merawat buku yang dipinjam, ya termasuk ya nak, merawat buku yang dipinjam. Merapikan kembali meja dan kursi setelah digunakan. Iya, kalau kita selesai membaca, bukunya taruh di atas meja kursinya kita
rapikan kembali. Boleh bercanda di dalam perpustakaan? Tidak, di dalam perpustakaan tidak boleh berbuat gaduh ya nak, tidak boleh bercanda, tapi kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti kalian kerjakan di halaman 75 yang mana menulis tegak bersambung tentang aturan saat berada di perpustakaan ya. Menggunakan huruf kapital untuk nama orang. Pernah kan? Ya, nama kapital? Iya. Perhatikan contoh kalimat dengan nama orang berikut. Ino sedang membaca buku. Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya ya. Anak ustazah ini ada di halaman 77. Nah, di sini kita diminta untuk ayo berlatih ya nak, dimana melingkari nama-nama yang tidak menggunakan huruf kapital. Nanti kalian bisa belajar di rumah ya menggunakan huruf kapital. Sedangkan yang ayo berpikir di bawahnya, susunlah kata-kata berikut hingga membentuk kalimat. Mulailah dari kata yang bercetak tebal, gunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Oke. Ini kita kerjakan sama-sama ya nak. Silahkan simak video berikut ini. Anak-anak ustazah, selanjutnya kita akan menyusun kata-kata berikut ini menjadi sebuah kalimat. Mulailah dari kata yang dicetak tebal, gunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Kali ini kita akan menulis kalimat ini menggunakan huruf tegak bersambung. Yang pertama yaitu ada kata Ino ya. Membaca perpustakaan Gemal Ino. Ino itu I-nya huruf besar dan di awal kalimat. Jadi jawabannya adalah Ino. Setelah Ino, nah kita kasih angka. Setelah Ino, Ino, iya, gemar, ya, gemar. Setelah gemar, kita ambil membaca. Membaca. Kasih lagi angkanya, angka 4 di perpustakaan. Nomor 2. Nah, garis tebalnya adalah kakek. Berarti yang huruf pertama kita tulis adalah katanya adalah kakek. Kakek sedang kakek sawah mencangkul Anwar. Kakek Anwar hanya huruf besar karena nama orang. Kakek Anwar. Apalagi? Sedang lanjut yang keempat, mencangkul sawah ya, sawah. Oke, selanjutnya ya nomor 3.
Arin, Ino adalah perempuan adik. Berarti huruf besarnya di awal kalimat kita tulis Arin. Arin adalah adik. Ini berarti nomor 3. Adik perempuan Ino. I-nya besar. Oke, selanjutnya nomor 4. Berolahraga Ino untuk bersiap. Berarti yang pertama, Ino bersiap untuk berolahraga. Ino bersiap untuk berolahraga. Nah, ini tadi adalah penggunaan huruf kapital pada sebuah kalimat. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan video yang tadi, kita buka kembali buku kita di halaman 78 sampai 79 ya nak. Mengamati dan mendengarkan. Itu ada gambar apa itu yang kita amatin? Iya, itu adalah gambar lingkungan yang asri ya nak. Lingkungannya bersih, segar yang kita lihat ya. Nah, di sini ada gambar Ino dan Ino memerhatikan burung berkicau di dahan pohon ya nak. Nah, di sini ada juga lebah mengisap sari bunga. Sekarang Ustazah akan membacakan ceritanya ya. Kalian dengarkan, ada di halaman 79. Hewan dan manusia hidup berdampingan. Ino sedang berlibur di desa. Suasana alam pedesaan sangat indah. Saat bangun pagi, Ino membuka jendela. Ino mendengar suara kokok ayam jantan. Setelah mandi dan sarapan, Ino pergi ke halaman menikmati udara pagi. Ino melihat burung-burung hinggap di dahan pohon. Burung-burung berkicau gembira menyambut datangnya pagi. Ino melihat lebah hinggap di atas setangkai bunga. Lebah sedang mengisap sari bunga. Sari bunga adalah makanan lebah. Ino memerhatikan semua hewan. Ino senang melihat hewan-hewan melakukan kegiatan. Ino tidak mau mengganggunya karena hewan dan manusia hidup berdampingan. Nah, ini di bawahnya ini ada pertanyaan. Nanti kalian bisa tanya jawab sama orang tua kalian ya, karena ini pertanyaannya secara lisan. Oke nah. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Selain digunakan pada nama hari dan nama orang, huruf kapital juga digunakan pada di awal kalimat ya nak. Contoh nih, beberapa contoh kata di awal kalimat sebagai berikut.
Setelah itu aku tidak tahu jalan kembali. Yang Ustazah garis bawah itu adalah awal kalimat, katanya adalah setelah. Ino dan Wendy menghampiri anak itu. Nah, Ino dan Wendy ini adalah nama orang ya nak. Makanya harus ditulis huruf kapital, yang mana I-nya besar, W-nya besar. Kalau tadi kata setelah itu S-nya harus huruf besar. Hari ini adalah hari Kamis. Nah, di sini yang Ustazah garisi adalah kata hari, hanya harus besar karena di awal kalimat, dan Kamis itu adalah nama hari, K-nya juga besar ya nak. Sekarang kita perhatikan ya lagi di buku kalian, ayo membaca. Ada di halaman 80. Nah, buka ya. Tuh, 80, suasana kebun binatang yang ramai oleh pengunjung. Laras dan Ino menolong anak yang menangis. Ini ada percakapannya ya. Ayo kita baca sama-sama. Yuk. Judulnya membantu anak yang tersesat. Siap? Udah siap ya? Oke. Hari ini adalah hari Kamis. Murid-murid berkunjung ke kebun binatang ceria. Murid-murid senang dapat mengamati hewan secara langsung. Tiba-tiba terdengar suara anak menangis. Ia terpisah dari orang tuanya. Ino dan Wendy menghampiri anak itu. Wendy berkata, "Mengapa adik menangis?" Dita, aku mencari ayah dan ibu, Kak." Ino pun berkata, "Mari kakak bantu mencari ayah dan ibu." Kata Wendy, "Ya, jangan menangis lagi. Mari kita melapor petugas keamanan." "Siapa namamu?" "Dita." "Baik, Kak. Namaku Dita." Ino berkata, "Bagaimana kamu bisa terpisah dari ayah dan ibu, Di?" Dita menjawab, "Tadi aku berjalan-jalan melihat burung. Setelah itu aku tidak tahu jalan kembali." Kata Wendy lagi, "Lain kali berhati-hati ya, Dek. Jangan pergi jauh dari ayah dan ibu." Ino menjawab kembali, "Benar, ayah dan ibu tentu sedang cemas sekarang." Dita menjawab, "Baik, Kak." Ino dan Wendy mengantarkan Dita kepada petugas keamanan. Oleh petugas keamanan diumumkan berita ditemukan anak hilang melalui pengeras suara. Orang tua Dita pun datang menjemput. Nah, dari bacaan ini yang kita baca tadi, temukan kata-kata pada percakapan yang menggunakan huruf kapital. Ada di halaman 81 ya nak. Tuh, nama hari, nama tempat, dan nama orang. Tadi Ustazah ada salah menulis kata Wendy. Ustazah tulis Windy. Yang betul adalah Wendy, pakai E ya, bukan I. Di kebun binatang juga itu juga kita mempunyai aturan ya nak. Nah, nanti kalian juga bisa juga di rumah beberapa aturan yang harus kita perhatikan di kebun binatang. Kalau yang tadi kan kita aturannya di perpustakaan, sekarang di kebun binatang. Dilarang mengganggu hewan. Ya, kita dilarang ya mengganggu hewan. Jangan lupa memberi makan hewan. Tuh. Boleh nggak kita ngasih makan? Boleh kita ngasih makan asalkan ada petugasnya. Jagalah kebersihan di lingkungan kebun binatang. Ya, kita sama-sama menjaga agar lingkungannya menjadi bersih ya nak. Jangan memasukkan tangan ke dalam kandang hewan. Ya,
Tidak boleh ya, itu yang dilarang juga. Tidak boleh memasukkan tangan ke dalam kandang hewan. Kalau yang memberi makan tadi, kalau ada petugasnya dengan petugas, tapi kalau tidak ada petugas tidak boleh memberi makan sembarangan ya kepada hewannya. Rapikan mainan setelah bermain ya. Itu bukan termasuk ya, bukan termasuk aturan yang ada di kebun binatang. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Menaksir berat benda. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengukur berat menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperhatikan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Itu ada di halaman 82. Nyambung ke sebelah. Nah, ini juga ada di halaman 82 ya, Nak. Macam-macam timbangan. Beberapa hari yang lalu kita juga sudah belajar timbangan itu ada bermacam-macam ya. Ada ini, pernah lihat? Ya, ini adalah timbangan dapur. Ya, timbangan dapur ini biasanya digunakan untuk menimbang tepung. Ya, ini ada lagi pernah lihat ini biasanya ada juga di pasar ya, Nak. Namanya timbangan meja. Nah, timbangan ini biasanya digunakan ibu-ibu sayur. Dan yang ini ada lagi ini timbangan mekanik. Timbangan mekanik ini biasanya timbangannya yang berat-berat ya. Misalnya semen tuh. Kalau yang berat-berat itu beras yang pakai karung besar tuh yang sampai 50 kilo itu. Kalau timbangan meja tadi bisa juga beras, cuman tidak bisa yang banyak ya timbangan, karena itu hanya beberapa kilo aja, tidak sampai 25 kilo ya, Nak. Nanti di halaman 82 ini ada latihan. Ayo berlatih ya. Yang di nomor 1 gelas tepung terigu. Nah, ini bisa kita gunakan apa tadi kata Ustazah? Yaitu timbangan dapur ya. Sebutir semangka, ini bisa digunakan timbangan meja. 1 mangkok mentega. Nah, ini bisa digunakan timbangan dapur. 1 karung jagung. Nah, jagung kalau sudah pakai karung berarti lebih dari 10 kilo biasanya ya. Tuh timbangannya pasti menggunakan timbangan mekanik. Tuh, nanti nomor 2 boleh dikerjakan juga di rumah sebagai bahan latihan kalian ya, Nak. Mungkin itu aja pembahasan Ustazah hari ini. Ini semua ada di halaman 82 ya yang tadi ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita akan rangkum ya. Yang pertama, penggunaan huruf kapital di awal kalimat, nama orang, nama hari dan nama tempat ya, Nah. Itu menyusun kata acak menjadi kalimat dengan huruf tegak bersambung. Mengetahui aturan tata tertib perpustakaan dan di tempat umum. Menuliskan cerita dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Oke. Menaksir berat benda dan macam-macam timbangan beserta kegunaannya. Sebelum kita tutup, banyak bentuk kesalahan Ustazah dalam pengucapannya. Ustazah minta maaf atas kekurangannya Ustazah. Semangat, tapi tetap semangat ya, Nak, dalam belajarnya ya. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu. Kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ingat, selalu jaga kesehatan di rumah dimanapun berada.
ibadahnya ditingkatkan, sholatnya, hafalannya enak juga, serta selalu semangat dalam belajar ya nak. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.